Mematikan dan bikin takut Rusia. Turki bakal jual drone perang ke Indonesia. Perusahaan pembuat drone pesawat tanpa awak asal Turki Bayraktar Defense dikabarkan akan meluaskan pemasarannya ke wilayah Asia. Salah satu yang ditargetkan sebagai konsumen yakni Indonesia. CEO Baker, Haluk Bayraktar, mengatakan fokus ke Asia ini penting karena Cina, selaku negara yang juga mampu membuat drone perang, memutuskan untuk tidak menjual drone ke negara lain selain RI. Drone ini juga akan ditawarkan ke Malaysia dan Jepang. China tidak akan mau menjual drone ke banyak negara Asia di sekitarnya, dan kami memberikan negara-negara itu pilihan yang lebih baik, ujarnya dikutip dari CNBC Indonesia pada Kamis 17 Maret. Drone Bayraktar memainkan peranan besar dalam pertempuran Rusia dan Ukraina, bahkan drone itu dikabarkan sukses mengganggu dan merusak konvoi pasukan Kremlin. Keberadaan Bayraktar sendiri memang telah membuat Rusia resah saat Kiev dilaporkan akan membelinya dari Turki. Menteri Luar Negeri Menlu Rusia Sergei Lavrov mengatakan keberadaannya membuat wilayah negara itu menjadi tidak stabil. Selain di Ukraina, Bayraktar juga pernah membuktikan debutnya dalam melawan alutsista darat buatan Rusia di negara lain. Ini terjadi di Armenia, Azerbaijan, Suriah, dan Libya. Di sisi lain, negara-negara seperti Indonesia diketahui sedang getol dalam pengembangan alutsistanya. Media alutsista Oryx mengatakan akan mampu memperkuat kerja Angkatan Laut RI yang memiliki wilayah yang berbentuk kepulauan. Jika Indonesia membeli drone Baker Akinci atau TAI Aksungur, drone buatan Turki lainnya, itu akan memberikan negara Asia Tenggara aset serangan jarak jauh. Ketika invasi Rusia ke Ukraina telah mendorong permintaan drone dan rudal Amerika Serikat di Eropa. Negara-negara di Eropa telah mendekati pemerintah Amerika Serikat dan kontraktor pertahanan negara daftar belanja senjata termasuk drone, rudal, dan pertahanan rudal. Salah satunya yakni Jerman menandatangani kesepakatan untuk membeli 35 jet tempur F-35 Lockheed Martin Corp dan sistem untuk bertahan melawan rudal balistik. Sementara Polandia lebih berminat untuk membeli drone Reaper canggih dari Amerika Serikat. Permintaan lainnya datang dari negara-negara lainnya di Eropa Timur. Di mana sekutu untuk mendapatkan persenjataan yang terbukti berhasil digunakan oleh Ukraina melawan pasukan Rusia. Di antara yang cukup diminati yakni rudal anti pesawat Stinger dan rudal anti tank Javelin. Sejumlah negara di Eropa seperti Jerman, Swedia, Denmark, dan telah mengucurkan pengeluaran yang besar untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka guna memenuhi aspek keamanan yang semakin tidak pasti. Sekutu Amerika Serikat di Eropa mengandalkan pengeluaran pertahanan mereka. Mark Carlin, asisten pertahanan Pentagon, mengatakan pada pekan lalu setelah sidang Kongres di mana dia berbicara tentang agresi Rusia yang mengancam integritas teritorial Eropa. Administrasi Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon mengadakan pertemuan mingguan dengan tim manajemen krisis Eropa untuk meninjau permintaan khusus terkait dengan situasi saat ini di Ukraina. Pentagon telah membentuk kembali sebuah tim untuk menanggapi permintaan yang meningkat guna mempercepat persetujuan pemerintah Amerika Serikat untuk menjualnya dan transfer senjata yang diproduksi oleh kontraktor pertahanan Amerika. Departemen Pertahanan sudah menjajaki opsi untuk mendukung Ukraina dengan cepat mengisi kembali inventaris Amerika Serikat dan mengisi kembali stok sekutu dan mitra yang telah habis, kata seorang pejabat senior pertahanan. Dia menambahkan bahwa Pentagon sedang bekerja dengan kontraktor untuk mengurangi kendala rantai pasokan dan mempercepat jadwal produksi. Raytheon Technologies dan Lockheed Martin Corp bersama-sama memproduksi Javelin, sementara Raytheon membuat Stringers. Akibatnya, potensi lonjakan penjualan semua jenis persenjataan sejak awal invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 telah mengangkat saham Lockheed sebesar 8,3% dan saham Raytheon sebesar 3,9%. Setiap perubahan yang signifikasi terhadap Amerika Serikat sebagai pemasok kemungkinan akan memicu reaksi balik dari industri pertahanan Eropa yang terfragmentasi. Salah satu perusahaan yang bereaksi keras terhadap keputusan Jerman yang telah memesan jet tempur F-35 adalah Dassault Aviation.
Kepala perusahaan dirgantara asal Prancis itu mengatakan pada bulan ini dengan mengatakan hal itu dapat melemahkan dukungan untuk proyek-proyek kolaboratif seperti pesawat tempur FCAS Prancis Jerman, FCES Prancis Jerman yang dimiliki oleh Dassault, dan Jerman juga tengah menjajaki untuk membeli sistem pertahanan rudal buatan Amerika Serikat seperti Terminal High Altitude Air Defense THAAD, meskipun ini bukan prioritas untuk dibeli. Seorang politisi oposisi telah menanyakan tentang pembelian pencegat roket jarak pendek yang disebut Iron Dome untuk melindungi Berlin. Kemungkinan Jerman akan membeli helikopter angkut berat terbarunya yang pastinya akan menambah pengeluaran belanja peralatan militernya. Pesaing untuk kesepakatan senilai 4 miliar euro atau sekitar 63,6 triliun rupiah termasuk Lockheed Martin CH-54K, King Stallion dan Boeing H-47 Chinook dan Boeing H-47 Chinook. Sedangkan Polandia lebih tertarik untuk membeli beberapa drone MQ-8 Reaper yang dibuat oleh General Atomics, termasuk di bawah prosedur khusus yang dipercepat. Letnan Kolonel Krzysztof Pletik, juru bicara Badan Persenjataan Kementerian Pertahanan Polandia,